Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan seperti kemarin yang kita sepakati adanya beberapa klarifikasi terkait dengan penanganan. Sebenarnya untuk penanganan preeklamsi ketika ada presentasi kemarin hampir sama, tapi mungkin biar kita menyamakan persepsi karena ada beberapa yang berbeda, maka saya akan share terkait dengan penanganan preeklamsi. Dan di sini saya karena keterbatasan ini ya, keterbatasan pengetahuan saya mungkin jadi ini saya mengambil dari Divisi Veto Maternal Departemen Obsgyn FK Unhas atau RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Nah, mungkin langsung saja di sini terkait dengan preeklamsi, bahwa disampaikan bahwa preeklamsi itu ada sekitar 27% ya. Nah, ini pada tahun 2012. Nah, kemudian di sini preeklamsi adalah zona yang ibarat kata adalah zona terlarang. Jadi, untuk klasifikasi hipertensi dalam kehamilan tahun 2013 itu ada preeklamsi sampai eklamsi, hipertensi kronik atau hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan atau sebelum umur kehamilan 20 minggu. Superimposed preeklamsi, kondisi hipertensi yang memberat setelah kehamilan 20 minggu disertai tanda gejala preeklamsi. Hipertensi gestasional, hipertensi yang terjadi sesudah usia 20 minggu tanpa disertai tanda-tanda preeklamsi. Jadi hanya pure hipertensi, tidak ada udem ataupun tidak ada protein urin. Nah, di sini disampaikan ada klasifikasi preeklamsi yang baru. Jangan menganggap preeklamsi itu ringan. Preeklamsi dan adanya adalah preeklamsi dan preeklamsi berat. Diagnosis preeklamsi tidak tergantung pada protein urin. Jadi seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, ketika ada protein urin positif itu tapi tidak ada disertai hipertensi, itu tolong di review kembali, dievaluasi kembali. Kemudian preeklamsi itu adalah mungkin ini ya kemarin sudah sedikit saya jelaskan, nanti bisa dibaca kembali. Di sini sedikit saya sampaikan bahwa preeklamsi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg dan ada minimal satu dari gejala berikut, yaitu protein urin, serum kreatin, enema paru, peningkatan fungsi hati, trombosit lebih dari 100.000, nyeri kepala, nyeri epigastrum, dan gangguan penglihatan. Preeklamsi berat jika ada salah satu tanda sebagai berikut: tekanan lebih dari sama dengan 160/110, protein urin lebih dari positif 1, serum kreatin lebih dari 1,1 mg per dl, peningkatan enzim hati lebih dari 2 kali, trombosit kurang dari 100.000, enema paru, nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan nyeri epigastrium. Apa sih komplikasi yang bisa terjadi? Komplikasi yang bisa terjadi yaitu wanita dengan riwayat preeklamsi memiliki resiko penyakit kardiovaskuler, termasuk 4 kali peningkatan risiko hipertensi, 2 kali risiko penyakit jantung iskemik, stroke, dan DVT di masa Z. Risiko kematian pada wanita dengan riwayat preeklamsi lebih tinggi, termasuk disebabkan oleh penyakit cerebrovaskuler. Selain itu, kalau berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, bahwa apabila ibunya itu mengalami preeklamsi, itu anak perempuan dari ibu tersebut itu kemungkinan memiliki persentase juga akan mengalami preeklamsi. Jadi ketika ada riwayat ibunya preeklamsi dulu, itu harus lebih berhati-hati. Kemudian penata laksanaan preeklamsi. Nah, di sini preeklamsi ini sepertinya kemarin sudah ada yang mempresentasikan terkait bagian ini ya.
Nah, preeklamsi. Preeklamsi itu ada, dibagi menjadi 2, usia kehamilan kurang dari 37 minggu, usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Di sini akan berbeda penata laksanaannya ya. Kalau sudah lebih dari 37 minggu langsung terminasi. Jika kurang dari 37 minggu apa saja? Yaitu perawatan poliklinik, kontrol 2 kali per minggu, evaluasi gejala pemberatan preeklamsi, yaitu tekanan darah, tanda pending, dan edema paru, cek laboratorium, evaluasi kondisi janin, hitung fetal kick count per hari, kesejahteraan janin NST dan USG 2 kali per minggu, evaluasi pertumbuhan janin setiap 2 minggu. Setelah ini dilakukan, apabila terjadi perburukan kondisi maternal dan janin atau preeklamsi berat, protokol preeklamsi berat. Kemudian dilakukan protokol preeklamsi berat. Usia kehamilan lebih dari 37 minggu, penatalaan preeklamsi yaitu usia kehamilan lebih dari 37 minggu atau usia lebih dari 34 minggu dengan persalinan atau ketuban pecah, perburukan kondisi ibu dan janin, pertumbuhan janin terhambat, didapatkan solusio plasenta, ya bisa dilakukan melakukan persalinan, tidak jika usia kehamilan lebih dari 37 minggu, perawatan poliklinis, evaluasi ibu 2 kali dalam seminggu, evaluasi kesejahteraan janin 2 kali dalam seminggu. Kemudian dilanjutkan jika usia kehamilan lebih dari 37 minggu, perburukan kondisi ibu dan janin, persalinan atau ketuban pecah, maka dilakukan persalinan. Ya harus maksudnya ya di sini adalah harus dilakukan segera tindakan terminasi atau persalinan. Nah, di sini tadi apabila tadi ini jika terjadi pada di usia kurang dari 37 minggu tetapi ada perburukan kondisi maternal atau terjadi preeklamsi berat, seperti apa penata laksanaannya? Yaitu penata laksanaannya seperti ini. Preeklamsi dengan gejala berat yaitu seperti evaluasi gejala, DCC dan cek laboratorium, stabilisasi pemberian MGSO4 profilaksis. Nah, itu kemudian ini jika usia lebih dari 37 minggu, maka dilakukan terminasi. Jika kurang dari 37 minggu, jika didapatkan eklamsi, endema paru, DIC, hipertensi berat atau tidak terkontrol, gawai janin, solusi plasenta, IUFD, janin tidak viabel atau tergantung kasus, maka jika usia lebih dari 24 minggu, janin hidup, berikan pematangan paru, dosis tidak harus lengkap tanpa menunda terminasi. Kemudian terminasi kehamilan setelah stabilisasi. Jadi tidak boleh namanya langsung pada keadaan yang benar-benar ibunya itu mengalami kondisi yang buruk, kemudian determinasi, nggak boleh, harus stabilisasi dulu. Itu. Kemudian jika tidak ada tanda ini, maka jika didapat ini tidak ada, tetapi didapatkan gejala persisten, sindrom H, pertumbuhan janin terhambat, several oligohydramnion, reverse anti-stolic flow, gangguan renal berat, maka jika usia lebih dari 24 minggu, pematangan paru, injeksi dexamethasone, IM 2 kali 6 mg atau betamethasone IM 1 kali 12 mg, 2 dalam 2 kali 24 jam. Kemudian lakukan terminasi. Nah, ini kenapa kok ada anak panah seperti ini? Berarti jika usia kehamilan ini lebih dari 24 minggu. Jika lebih dari 34 minggu, ini maaf, di sini langsung ke sini, bukan langsung ke bawah. Nah, di sini apabila tidak, di sini tidak ada, kemudian ternyata didapatkan ini, yaitu dilakukan perawatan konservatif, evaluasi di kamar bersalin, rawat inap hingga terminasi, stop MGSO4, profilaksis 1 kali 24 jam, pemberian antihipertensi jika tekanan darah lebih dari 160/110, pematangan paru 2 kali 24 jam, evaluasi maternal fetal secara berkala. Kemudian jika usia lebih dari 34 minggu, atau sudah infartu atau ketuban pecah dini atau sudah infartu, perburukan maternal fetal kondisi, langsung lakukan terminasi. Nah, selanjutnya manajemen ekspektif preeklamsi berat. Nah, di sini preeklamsi berat itu dengan gejala berat, evaluasi di kamar bersalin selama 24 sampai 28 jam,
kortikosteroid untuk pematangan paru, magnesium sulfat, profilaksis, antihipertensi. Lakukan USG, evaluasi kesejahteraan janin, gejala dan pemeriksaan laboratorium. Kontraindikasi perawatan ekspektatif yaitu eklamsi, endema paru, DIC, HT berat, dato tidak terkontrol, gawat janin, solusi plasenta, IUFD, janin tidak viabel, maka segera lakukan persalinan setelah stabil kondisinya. Kemudian, apabila komplikasi perawatan ekspektif, jika gejala persisten, sindrom Hall, pertumbuhan janin terhambat, severe oligohydramnion, reserve and diastolic flow, ketuban pecah dini atau infartu, gangguan renal berat, maka pemberian kortikosteroid dan pematangan paru persalinan setelah 48 jam. Apabila ada kejadian tersedianya fasilitas perawatan maternal dan neonatal intensif, usia kehamilan janin viabel kurang dari 34 minggu, rawat inap, stop magnesium sulfat dalam 24 jam, evaluasi ibu dan janin setiap hari. Kemudian dilanjutkan apabila usia lebih dari 34 minggu, ketuban pecah dini atau infartu, perburukan maternal fetal, adanya salah satu gejala kontraindikasi perawatan ekspektif itu tadi, ini kontraindikasinya, maka ya dilakukan persalinan. Selanjutnya, pasien memenuhi persyaratan perawatan konservatif, perawatan preeklamsi dengan gejala berat yaitu injeksi MGSO4 sesuai prosedur, berikan pematangan paru, pindah ke ruangan lalu evaluasi ketat. Manajemen konservatif PEB yaitu evaluasi klinik, evaluasi laboratorium, evaluasi janin. Apa saja evaluasi klinik yaitu kontrol tekanan darah, evaluasi tanda penting eklamsi, nyeri epigastrium, nyeri kepala, mata kabur. Evaluasi laboratorium apa yang dievaluasi yaitu trombosit, fungsi liver, fungsi ginjal, albumin setiap minggu. Evaluasi janin yaitu NST setiap minggu, USG untuk evaluasi kesejahteraan janin 2 kali seminggu, evaluasi pertumbuhan janin per 2 minggu. Kemudian semua parametrik baik, maka umur kehamilan lebih dari 34 minggu terminasi. Apabila salah satu parameter buruk, segera lakukan terminasi kehamilan. Nah, di sini ada antihipertensi terkait dengan antihipertensi yang karena preeklamsi itu tidak jauh kaitannya dengan antihipertensi. Indikator utama pemberian antihipertensi ada kehamilan adalah untuk keselamatan ibu dan mencegah penyakit cerebrovaskuler. Obat antihipertensi diberikan tekanan darah apabila tekanan darah lebih dari 160 per 110 mm Hg. Pemberian antihipertensi pilihan pertama adalah nifedipin oral, kemudian hidralazin, kemudian labelatol parenteral. Alternatif antihipertensi yang lain yaitu nitrogliserin, metildopam, labetalol. Nah, kemudian di sini tadi antihipertensi ya, kemudian adanya magnesium sulfat direkomendasikan sebagai terapi lini pertama preeklamsi atau eklamsi. Direkomendasikan sebagai profilaksis terhadap eklamsi pada pasien preeklamsi berat. Merupakan pilihan utama pada pasien preeklamsi berat dibanding diazepam atau phenytoin untuk mencegah terjadinya kejang atau kejang berulang. ACOG Task Force Recommendation for women with severe preeclampsia at or beyond 34 minggu atau 7 minggu of gestational and in those with unstable maternal fetal condition in respective of gestational age, delivery soon after maternal stabilization is recommendation. Quality of data moderate. Strength of recommendation strong. Jadi kalau misalnya tadi terjadi ketidakstabilan maternal fetal, segera dilakukan penstabilan kondisi, kemudian dilakukan terminasi. For women with preeclampsia, it is suggested that a delivery decision should not be based on the amount of protein urine or change in the amount of protein urine. Jadi tidak tergantung pada protein urinnya. Kemudian ada lagi
Task for recommendation for women with milk gestational hypertension or preeclampsia with a persistent PP at least than 160 ml Hg systolic or 110 ml Hg diastolic, it suggests that antihypertensive medication not be administered. Nah, di sini juga ada rekomendasi for prenatal women with chronic hypertension treated with antihypertensive medicine. It is suggested that PP level be maintained between 160 ml Hg systolic dan 80 ml Hg diastolic dan 160 ml Hg systolic dan 105 ml Hg diastolic. Jadi untuk maintenance. Nah, sedangkan dosis dan cara pemberian MGSO4 di sini loading dose 4 gram MGSO4 40% dalam 100 cc NaCl habis dalam 30 menit, 73 tetes per menit. Maintenance dose 6 gram miligram MGSO4 40% dalam 500 cc ringer laktat selama 6 jam 28 tetes. Awasi volume urin, frekuensi nafas, dan refleks patella setiap jam. Pastikan tidak ada tanda-tanda intoksikasi magnesium pada setiap pemberian MGSO4 ulang. Bila ada kejang ulang, beri 2 gram MGSO4 40% IV. Nah, di sini ada alternatif pertama, pemberian kombinasi IV dan IM untuk vaskes primer, sekunder, dan tersier. Loading dose nanti bisa bisa dibaca masing-masing. Kemudian cara kerja MGSO4 itu seperti apa dalam preeklamsi? MGSO4 itu yaitu cara kerjanya dilatasi dari pembuluh darah otak, meningkatkan aliran darah plasenta, kemudian terpenuhinya nutrisi janin dan perkembangan janin. Iskemik plasenta, menurunnya iskemik plasenta, menurunkan produksi faktor antigiogenik, kemudian akan memperbaiki bioavailabilitas faktor angiogenik. MGSO4 akan meningkatkan fleksibilitas arteri sentral. Kemudian ketika sudah fleksibel kan akhirnya aliran darahnya itu akan lancar dan diharapkan hipertensinya akan menurun. Pelaksanaan rujukan di pelayanan dasar Baksoku. Nah, itu sudah lama sejak D3 ya, mungkin sudah pernah mendengar Baksoku. Prarujukan, inform konsen kepada pasien dan keluarga, penentuan lokasi tujuan rujukan, informasi kepada calon tempat rujukan, proses rujukan, stabilisasi prarujukan, transport yang cepat, tepat, dan pendampingan. Pasca rujukan, rujuk balik informasi spesimen pasien, pencatatan, dan pelaporan. Gambaran umum penanganan preeklamsi yaitu ada kehamilan normal, ada di sini preeklamsi atau tanpa gejala berat, preeklamsi berat atau dengan gejala berat, eklamsi dan komplikasi PIB. Di sini untuk vaskes primer screening preeklamsi jika negatif kontrol rutin. Jika positif, rujuk poliklinik. Vaskes sekunder screening preeklamsi, aspirin dosis rendah 80 mg, kalsium 1 gram, kontrol rutin, cek DV arteri uterina sesuai fasilitas. Vaskes sekunder preeklamsi negatif, perawatan rutin. Kalau ditemui preeklamsi atau tanda gejala berat HT gestasional, HT kronik, vaskes primer rujuk poliklinik. Vaskes sekunder evaluasi kondisi maternal, evaluasi kondisi janin, ANC rutin di vaskes sekunder. Kemudian untuk vaskes sekunder tetap PER preeklamsi, terminasi usia kehamilan 37 minggu. Kalau preeklamsi berat ditemukan di vaskes primer, pasang IV line, berikan injeksi SM, loading dose, rujuk segera. Vaskes sekunder MRS, IV line, and catheter. Injeksi SM sesuai prosedur, antihipertensi, terminasi lebih dari 34 minggu. Kurang dari 34 minggu atau perawatan konservatif, rawat di sekunder atau rujuk tersier. Kemudian eklamsi dan komplikasi. Eklamsi klasik itu apabila adanya endema paru, CV, HELLP syndrome, gagal ginjal, eklamsi krusial. Jika ada di vaskes primer, pasang IV line, berikan injeksi SM loading dose, beri oksigen, miringkan pasien, rujuk segera. Kemudian sampai di vaskes sekunder
IV line dan kateter, injeksi SM sesuai prosedur, oksigen, miringan kepala, spate lidah, antihipertensi, cegah kejang ulang, cegah komplikasi, terminasi setelah stabil. Kemudian apabila ada tanda-tanda enema paru, CVA, HELLP syndrome, gagal ginjal, eklamsi, di pelayanan primer pasang IV line, berikan injeksi SM loading dose jika syarat terpenuhi, rujuk segera. Sekunder, jika di pelayanan sekunder, IV line, kateter, injeksi SM sesuai prosedur, antihipertensi, diuretik bila endema paru, rawat di sekunder atau rujuk tersier, terminasi setelah stabil. Nah, kemudian peningkatan derajat berat penyakit. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada yang kurang tepat, saya mohon maaf dan mohon apabila ada yang terbaru bisa kita diskusikan bersama. Untuk penjelasan dari saya rasa cukup sekian. Kita bisa melanjutkan di lensa. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.